ngobrol. Ini kadang-kadang suami ini nggak mau mengungkapkan isi hatinya. Saya sebetulnya Pak Ustadz ada di dalam, cuman untuk mengucapkannya ini berat sekali Pak Ustadz. Sama macam saya kalau nggak bisa ngomong-ngomong. Ini nggak juga. Dari meme-meme yang memuji-muji. Supaya apa? Supaya hidup ini ada ngobrolnya, cerita sama orang, berteman, berkawan, bersahabat. Karena nggak ada lagi di dunia ini orang yang mau mendengarkan. Mau ke istri nggak bisa, mau ke kawan nggak bisa, mau ke teman nggak bisa, dan celakanya nggak ngaji sehingga nggak punya ustadz. Akhirnya ngobrolnya kemana? Ke Facebook. Dan Facebook yang paling ramah. Apa yang Anda pikirkan hari ini? Ceritalah sama Facebook. Facebook itu adalah orang yang mendengarkan semua obrolan kita dan sangat care dengan kita. Kita udah lupa, dia masih ingat. Ini curhatan kamu setahun yang lalu. Tapi ingat, dia bukan manusia. Dia nggak punya hati dan rasa. Maka berubahlah bercerita kepada manusia. Itu kawan. Pegang dia. Berarti dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Pak Ustadz pas lagi galau-galaunya, lagi susahnya, pulang dari sholat, tiba-tiba helm hilang Pak Ustadz. Tapi begitu saya ngobrol sama kawan, bro, ya helmku hilang. Apa? Helmku hilang? Iya. Si Anu kemarin bininya hilang. Langsung sabar saya Pak Ustadz. Tapi ada kawan ini kadang hanya menaikkan emosi kita. Bro, kawan helmku hilang. Apa? Helmku hilang? Iya. Nah, kita susah hati, nggak usah terlalu didekati. Cukup say hello aja. Assalamualaikum, apa kabar? Langsung pergi. Karena kalau terlalu lama dengan dia, nanti dia minjam duit. Langsung, apa kabar bro? Gini, begitu udah nampak agak-agak ada gelagatnya ke sana. Aku sana dulu ya. Ini, tapi untuk memutus sama sekali jangan. Karena kita ini makhluk sosial. Tepi dinding. Dan lihatlah ada semut yang berjalan. Karena ada lagunya itu. Malu, aku malu. Ada semut merah. Itu semut merah. Semut hitam ada juga. Semut hitam. Betul. Yang tahu berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana ada tahu lagu dia begitu. Semut itu kalau lagi ketemu, semut sama semut, pasti ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pernah memperhatikan semut? Saya perhatikan semut. Pas semut lagi ketemu, pasti dia ketemu, pasti ucapkan salam. Maqoli inna kata semut. Jadi sedang semut aja ada tegur sapa, ada sehelu. Bisa-bisanya orang satu masjid, satu pengajian, satu ustadz, la salam wala kalam. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti? Apalah salahnya mengucapkan salam? Kata Nabi SAW, absyus salam, tebarkan salam. Syukur-syukur bisa meningkat ke arah berikutnya. Kalau sudah menebarkan salam, at'imut ta'am, berikan makanan. Ini Ustadz, masjid ini bukan sembarang masjid. Ini menyediakan 1000 porsi buka puasa. Masya Allah, saya begitu dengar 1000 porsi buka puasa, kenapa kajian duha? Itulah akan datang saya kalau mau ke masjid itu saya mesti telusuri dulu. Lalu saya kirim dulu agen-agen Mossad. Apa yang terjadi di masjid ini? Kalau kira-kira ada 1000 porsi, kita buat di sana acara buka puasa. Kalau nggak ada, kita pilih duha. Karena berbuka pun di situ nggak ada juga makanannya kan. Jadi ngobrol penting. Yang terakhir yang kelima, untuk menenangkan jiwa itu
ngadu sama Allah dalam munajat dan doa. Kira-kira sebelum kita berdoa Allah sudah tahu belum? Sudah. Kalau kita omongin, nggak kita omongin hanya dalam hati, Allah tahu nggak? Tahu. Lalu kalau Allah tahu, ngapain kita ngomong? Untuk menenangkan kita. Kita ngomong itu bukan untuk Allah, untuk menenangkan kita. Tapi jangan gara-gara ini nanti habis sholat zuhur nggak berdoa. Habis sholat zuhur kau nggak berdoa, Allah udah tahu. Bukan. Berdoa itu sebenarnya untuk menenangkan kita. Karena kalau enggak kita lampiaskan, enggak kita keluarkan, dia menggumpal di dalam. Itulah maka orang mengadu. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodoh, jadikan dia jodoh. Kalau dia sudah ada jodohnya, matikan jodoh. Itulah kenapa orang mengadu sama Allah itu. Kenapa? Sedangkan nabi-nabi aja mengadu. Apa kata Nabi yang kena penyakit itu? Nabi apa? Saya ingat mau ngetes aja nih, jamaah masih sadar. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Ya Allah, Engkau maha penyayang di antara yang tersayang. Nabi yang dimakan ikan, Nabi Yunus. Apa kata Nabi Yunus di dalam La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi yang dibakar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi yang ingin punya anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nabi aja berdoa. Nabi aja berdoa. Nabi palsunya enggak. Kenapa enggak berdoa? Ini sekarang banyak orang udah enggak berdoa lagi. Kalaupun berdoa sebentar aja. Apa yang kau doakan tadi kok sebentar kali? Seperti yang kemarin, ya Allah. Doalah, mintalah sama Allah. Saya sebetulnya mau berdoa Pak Ustadz, tapi saya nggak bisa bahasa Arab. Siapa bilang doa mesti pakai bahasa Arab? Yang pakai bahasa Arab itu cuma 4 itu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Setelah itu ini pakai bahasa kita. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku kebaikan, berikan aku istiqomah, berikan aku bahagia, berikan aku kedamaian, tentramkan hatiku, jauhkan aku dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Pakai bahasa, saya pakai bahasa Indonesia kurang khusyuk Pak Ustadz, karena kami di rumah pakai bahasa daerah. Ya pakai bahasa daerah. Iki wis pirang-pirang dino bojone rong teko wis ya Allah. Asli banget. Saya bukan orang Jawa Pak Ustadz, saya orang Minang. Pokoknya kemana lagi kita nampak tamu alum balakinan kadu alum babinan kampe bacara ibu takut Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini jangan terlalu detail. Jangan buat terlalu umum. Ini ada orang terlalu detail. Ini mau jual tanah, ya Allah, di Tangerang Selatan 25 meter kali 35. Sebelah kanan dekat dari MRBJ, harga masih nego. Apa nego kita? Jangan buat terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan kepadamu, tapi ku yakin kau tahu yang ku mau. Bolehkah menyebut nama dalam doa? Boleh. Nabi pernah menyebut nama dalam doa. Allahumma a'izzal islama bi umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar. Karena Nabi suka dengan 2 Umar. Umar yang pertama, Umar bin Hisham. Umar yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Bagaimana kita menyebut nama orang? Tapi kalau kebetulan adik-adik, anak muda mau jatuh cinta, jangan sebut. Adik-adik, anak muda, takut yang di sebelah kamu tahu. Apalagi sholat di MRBJ, ya Allah, aku jatuh cinta kepadanya.
Datang atas bapak sebelah, anakku itu katanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT. Insya Allah kalau yang 5 langkah ini kita lakukan, Allah akan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Allah, amin. Tadi saya mulai jam 9:12. Tarawih 4 rakaat 1 salam. Menurut mazhab Syafi'i, sholat 4 rakaat 1 salam, sholatnya batal. Jangan dipotong videonya. Menurut mazhab Maliki, tetap sah tapi makruh karena terlalu panjang. Jadi, kalau mengikut 4 mazhab itu, ada yang mengatakan sah. Jadi itulah yang dipakai oleh beberapa masjid, beberapa ormas, dia pakai 4 rakaat 1 salam. Di Turki, mazhab Hanafi, itu mereka juga 4 rakaat 1 salam dengan tidak ada tasyahud supaya tidak sama dengan Isya. Tapi saya melaksanakannya 2 rakaat 1 salam dengan hadis sholatul laili wan nahari itu salah. Tapi kalau saya kebetulan jadwal di masjid yang di situ 4 rakaat 1 salam, ya saya ikut aja, sah. Bukan berarti saya komplain, salam Pak Imam. Saya ikut aja. Karena paling enak itu jadi makmum. Ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Saya tahu di masjid itu 4 rakaat 1 salam. Pas jadwal saya di situ, saya ikut 4 rakaat. Salatnya sah. Imam yang lebih baik 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam? Ya tergantung pengurus. Karena imam itu kan ngikut pengurus. Mana berani imam melawan pengurus? Kena pecat lah dia. Makanya jangan pernah menyalahkan imam. Karena kalau jamaah menyalahkan imam, imam ditekan pengurus, mati dia. Kalau mau komplain, ada ide-ide ke pengurus sampaikan. Jangan ke imamnya. Kalian menekan imam dari bawah, imam ditekan dari atas. Meninggal imam itu. Menyiksa imam itu namanya. Nah, kalau mau 2 rakaat 1 salam, sampaikan ke pengurus supaya imamnya 2 rakaat 1 salam. Ulama Saudi Arabia, Syekh Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, 2 1 salam. Tapi kalau yang mengatakan 4 rakaat 1 salam di antara 4 mazhab, ada 4 rakaat 1 salam. Saya nama nggak boleh sebut, ada sensor. Ibadah apa saya menjadi ibadah apa yang saya lakukan untuk suami yang sudah meninggal supaya tetap menjadi istri solehah? Apa yang perlu dilakukan seorang istri kalau suaminya sudah meninggal dunia? Nabi masuk ke dalam surga. Waktu Nabi menoleh ke belakang, dia lihat perempuan. Ternyata yang di belakang Nabi waktu masuk surga itu perempuan. Lalu dia nanya, kamu siapa? Kok bisa di belakangku? Aku adalah perempuan yang suamiku meninggal dan aku merawat anak-anak yatim sampai aku mati bertemu dengan suamiku. Ternyata istri yang setia menjaga anak-anaknya, maka dia akan dipertemukan dengan suaminya di surga dan dia masuk setelah Nabi Muhammad SAW. Saya punya istri saya punya emak, mertua saya. Mak mertua saya punya emak, nenek.
Nah, nenek ini menjaga 11 anak yatim. Karena kakek meninggal. 11 anak yatim dia jaga sampai dia meninggal, dia tidak menikah. Tapi bukan berarti ibu yang kebetulan suaminya meninggal lalu menikah salah. Enggak salah. Ini cerita, jangan cepat ambil kesimpulan. Enggak salah. Karena kalian hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun setelah 4 bulan 10 hari, walladzina yutawaffawna minkum, suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, nunggu arba'ata ashhuri wa asyara, 4 bulan 10 hari. Jadi kebetulan suami meninggal Februari, Maret, April, Mei, Juni, 10 Juli, yang lain sudah bisa maju. Kau mau minang dia? Iya. Kenapa? Karena aku suka lagu. Apa judulnya? Ku Tunggu Janda. Tapi anaknya 4. Lah, aku suka juga lagunya apa? Beranak Ampek dan Nanti Juga. Nah, jadi kalau mau menikah baik, nggak salah. Tapi kalau saya nggak bisa, Pak Ustadz, berpindah ke lain hati, maka surga bagi. Saya nggak mau mendikte ibu, mau pilih yang mana? Enggak. Saya nggak mau. Saya nggak mau mempermalukan. Saya nggak mau menjudge orang. Silakan pilih. Kalau mau menikah lagi, pilihlah orang yang kira-kira menguatkan hati ibu, menjaga ibu, merawat, yang bisa jadi imam. Tapi kalau dia genderuwo, bagus hidup sendirian. Tapi kalau ada orang yang baik, soleh, ganteng, kaya, ngapain dia nyari janda? Ya, kalau yang bilang untuk menikah nggak dilarang oleh agama, jelas. Nah, sementara belum ada imam, maka jaga diri. La taqda'na bil qaul. Jangan ngomong mendayu-dayu, suara lemah gemulai, mendesah-desah. Mana tahu ada orang salah sambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena tidak semua laki-laki siap mendengar suara yang semriwing itu. Saya heran, saya sampai sekarang heran. Kenapa lah suara perempuan di pesawat, di airport itu selalu dibuat ladies and gentlemen. Kenapa lah mesti? Gak bisa rupanya kalian bersuara ladies and gentlemen. Kepala beku ditempel semen. Kenapa mesti mendesak-desak kalian di situ? Membuat orang error aja. La tahda'na bil qaul. Jangan kau bersuara mendayu-dayu, mendesah-desah. Kenapa nggak boleh? Yatma'alladzi fi qalbihi marad. Ada laki-laki yang nggak tahan mendengar suara perempuan mendayu, mendesah, lemah gemulai, dia langsung error. Yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Jangan berdua-duaan dengan laki-laki yang nggak mahram. Satu ruangan kerja, makan siang bersama, jalan ke sana, minta antar pulang. Ingat, no free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Waspada. Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Kalau ada yang mulai ganggu-ganggu karena tahu suami sudah meninggal di WA, kamu cantik deh. Dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan pakcikmu, dia bukan ayahmu, dan dia mengirim itu ke WA-mu. Yakinlah dia makhluk air yang sudah naik ke darat. Nih, karena dia udah mulai mau ganggu-ganggu. Kebanyakan perempuan merasa ini laki-laki perhatian. Padahal laki-laki ini jahat, hantu, setan dia. Kenapa Ustaz emosi? Ya udah begini lama nggak ada air datang. Emosi lagi dah. Nah, yang ketiga, la tusafiran imra'atun illa ma'azi mahramin. Jangan musafir kalau haram. Perempuan yang
taman, ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada mutawif. Pacaran sama mutawif. Pacaran sama mutawif. Pagar makan tanah lapang. Apalagi berikutnya, jangan pakai gelang kaki yang kalau dipijakkan ke tanah, la yadribna bi arjulihinna. Jangan kau pakai gelang kaki kalau kau berjalan kerincing, 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 kerincing. Itu kata-kata kiasan. Itu mulai kerincing. Apa maksudnya memakai gelang kaki kerincing-kerincing? Maksudnya mencuri perhatian. Pakai jilbab biasa aja, pakai baju biasa aja.